dan H0421010 membacakan tentang langkah awal perencanaan media massa. Nah, di mana untuk melakukan perencanaan media massa harus diperhatikan beberapa hal, yaitu seperti yang pertama, ada latar belakang, kemudian konsep produk, posisi produk, strategi pemasaran, manajemen kepemilikan, aspek keuangan dan asumsi dasar biaya, kemudian area resiko dan upaya antisipasinya. Nah, yang terakhir, jadwal dan pembiayaan pra-operasi dan pasca operasi. Di balik semua langkah awal perencanaan media massal tersebut, ada yang dikatakan dengan perencanaan dan strategi media. Strategi media ini terdiri dari 5 unsur. Yang pertama itu memilih audiens sasaran, kemudian mengespesifikasi tujuan media, kemudian memilih kategori media dan sarana, ada membeli media, dan yang terakhir menemukan audiens sasaran. Langsung saja, saya atas nama Lilis Rimaya akan memaparkan materi mengenai penulisan naskah media. Penulisan naskah media diartikan sebagai pedoman tertulis yang berisi informasi dalam bentuk visual, grafis, dan audio sebagai acuan dalam pembuatan media tertentu, sesuai dengan tujuan dan kompetensi tertentu. Secara sederhana, naskah juga dapat berupa gambaran umum media atau outline media yang akan dibuat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nur Madina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan penulisan media. Seperti disampaikan sebelumnya, penulisan naskah ini dimasukkan sebagai penuntun dalam proses perekaman suara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kita akan membuat naskah program audio. Di antaranya yaitu yang pertama, persoalan harus relevan dengan karakteristik kelompok sasaran, di mana tidak hanya satu atau bagi segelintir individu atau kelompok tertentu. Pesan hendaknya memperhatikan kepentingan bersama. Yang kedua, persoalan adaptasi, di mana menjadi hal terpenting karena sebuah pesan harus sesuai dengan karakteristik orang yang berbeda-beda. Bahasa yang digunakan pada komunikasi publik atau massa sebaliknya hanya menggunakan bahasa yang sudah dikenal umum dan mudah untuk dipahami. Terima kasih. Langkah sebelum memulai penulisan naskah. Pertama, mengidentifikasi sarana yang akan menggunakan program media tersebut. Kedua, mengembangkan atau mendeskripsikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Yang ketiga, menyiapkan materi yang relevan dengan apa yang ditulis. Yang keempat, mengidentifikasi materi yang sudah terkumpul untuk diseleksi, mana yang cocok dengan teks, gambar, foto, audio, animasi, dan video. Jenis media untuk penulisan naskah media. Baik, saya Kurnia akan melanjutkan materi prinsip-prinsip pemilihan media. Dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip psikologi yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, perbedaan individual. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, organisasi isi. Kelima, persiapan sebelum belajar. Keenam, partisipasi. Ketujuh, penulisan. Dan terakhir yaitu pengulangan. Konsep, prinsip, dan generalisasi. Kemudian
harus praktis, luwes, dan bertahan. Juga harus mampu dan terampil menggunakan media tersebut. Kemudian pengelompokan sasaran dalam memilih media, ada beberapa sasaran pokok yang harus ditinjau dan ditimbang dengan baik. Kemudian yang terakhir itu adalah mutu teknis. Kriteria pemilihan media yang umum dan khusus. Kriteria yang perlu dipertimbangkan guru atau tenaga pendidik dalam memilih media pembelajaran menurut Nana Sujana, pertama, yaitu ketetapan media dengan tujuan pengajaran. Kedua, dukungan terhadap isi bahan pengajaran. Ketiga, kemudahan memperoleh media. Keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Keenam, sesuai dengan taraf berpikir anak. Kemudian, sepadan dengan hal itu, Ainyoman Sudana Dageng menyatakan bahwa ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan guru atau pendidik dalam memilih media pembelajaran, yaitu satu, tujuan instruksional, kedua, keefektifan, ketiga, siswa, keempat, ketersediaan, kelima, biaya pengadaan, keenam, kualitas teknis. Prinsip-prinsip pemilihan media. Dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip psikologi yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, perbedaan individual. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, organisasi isi. Kelima, persiapan sebelum belajar. Keenam, partisipasi. Ketujuh, penguatan. Dan terakhir yaitu pengulangan. Kesimpulan dari materi video pembelajaran yang kami sampaikan ini, yaitu guru harus memandang media pendidikan sebagai alat utama untuk menunjang keberhasilan mengajar dan memperkembangkan metode-metode yang dipakainya dengan memanfaatkan media pendidikan. Kemudian tujuan perencanaan adalah menentukan arah pencapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis audiovisual ataupun dengan video-video lainnya. Ada beberapa yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media, yaitu tujuan pembelajaran, keefektifan peserta didik, ketersediaan, kualitas teknis, biaya, fleksibilitas, dan kemampuan orang yang menggunakannya, serta alokasi waktu yang tersedia. Cukup sekian dari materi pembelajaran dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih dan sampai jumpa.